Pekerjaan saya sebagai trader, alhamdulillah juga berjalan kontrak panjang di 2014 sampai nanti ke depannya lagi di tahun-tahun mendatang. Itu saya syukurin, alhamdulillah. Selainnya itu, pekerjaan ngamen-ngamen saya sudah ada yang kontrak-kontrak sampai di 2014 mendatang. Ada yang kawinan, ada yang Imlek, ada yang apa gitu. Saya mesti siapin rumah yang lebih besar dong untuk anak-anak. Perayaan malam pergantian tahun sukses digelar dengan meriah. Lalu seperti apa Yuni Syara dan Selo menghabiskan malam tahun baru mereka? Apa yang membuat penyanyi satu ini seolah enggan membuka lembaran baru perihal asmara? Benarkah ia tak lagi berharap memiliki seorang kekasih hati? Seperti apa pasangan pengantin baru Ruben Onsu dan Sarwenda Tan melewatkan malam tahun baru pertama mereka sebagai suami istri? Sementara itu, Nizam asik lebih memilih menapak tahun ini di rumah barunya. Dan apa pula yang membuat Cowboy Junior lebih memilih ambil job di tadi malam? Meninggalkan malam pergantian tahun seperti apa liburan Shirin Sungkar dan Teguh Wisnu di Bumi Serambi Mekah, Aceh usai menggelar resepsi pernikahan tanggal 29 Desember lalu. Nah, pemirsa saksikan keseluruhan kabar tersebut yang sayang untuk Anda lewatkan hanya di Seleb on Cam. Halo, selamat siang pemirsa Global TV. Mengawali tahun baru 2014 ini, Seleb on Cam kembali hadir menemani Anda selama 60 menit ke depan untuk menyajikan kisah dari public figure secara mendalam. Tiupan trompet dan letupan kembang api yang bersahutan menandai pergantian tahun 2013 ke 2014. Tepat pukul 12 malam tadi, seluruh masyarakat di dunia ini menyambut tahun baru dengan sukacita. Begitu juga dengan Yuni Syara. Di kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Yuni larut dalam sukacita gemerlap cahaya kembang api pergantian tahun bersama Selo sang buah hati. Walaupun sesekali ia tampak takut tersambar percik kembang api, tapi ia tetap menikmati setiap detik momen kebersamaan di malam pergantian tahun itu. Lalu mengapa di momen pergantian tahun yang biasanya dimanfaatkan oleh sejumlah selebriti untuk mendulang pundi-pundi rupiah tidak dijalaninya? Mengapa Yuni Syara lebih memilih menghabiskan waktu bersama Selo? Benarkah jika momen bersama sang buah hati lebih berharga baginya ketimbang harus bernyanyi meskipun iming-iming rupiah yang akan ia terima terbilang cukup fantastis? Mana lagi? Apa pasang? Saya tidak bekerja di malam tahun baru ini. Sering juga sih di tahun-tahun sebelumnya juga saya nggak mengambil pekerjaan. Tahun telah berganti, Yuni Syara pun siap memulai hari yang baru. Tapi bentangan kisah kehidupan di tahun 2013 tidak pernah hilang dari ingatannya. Itulah ketika di awal tahun 2013 lalu, ibu dua anak ini didera cobaan bertubi-tubi. Terseretnya Raffi Ahmad, mantan kekasih Yuni Syara dalam kasus penyalahgunaan narkoba, membuat ia sempat tersudutkan. Bagaimana tidak, kala itu Yuni ramai dikabarkan dan dituding menjadi dalang di balik tertangkapnya Raffi. Lalu bagaimana Yuni melihat segala tudingan serta tuduhan miring yang ditujukan kepadanya? Sakit hatikah ia? Dendamkah ia? Jalannya juga macam-macam banget. Dari awal tahun banyak hal yang mungkin juga kalau orang mungkin ada di posisi saya juga belum tentu kuat ngejalanin hal itu gitu loh. Banyak hal yang nggak enak, banyak hal yang kurang berkenan di hati, banyak hal yang mungkin perasaan saya saja mungkin terlalu dihakimin banyak orang, terlalu
banyaklah disudutkan banyak orang. Saya jadi tahu tuh menilai teman, saya jadi tahu mana teman saya yang fair dan tidak. Saya jadi tahu menilai karakter orang di sekeliling saya. Saya jadi tahu mana orang yang gentle dan tidak. Kuat dan tegar, boleh jadi dua kata tersebut bisa disematkan kepada pemilik nama lengkap Wahyu Setianing Budi itu. Bagaimana tidak? Tidak hanya dituduh telah menjadi dalang di balik tertangkapnya Raffi Ahmad, kisah cintanya pun dengan Raffi harus hancur berantakan, menyisakan puing-puing duka setelah ia bangun sekian tahun lamanya. Lalu benarkah dalam kesendiriannya, kini Yuni sudah tidak ingin lagi terlalu menggebu-gebu mencari pendamping lagi? Benarkah di usianya yang sudah menjejak angka 41 tahun, Yuni lebih menikmati setiap proses kehidupan yang telah dan akan ia jalani? Saya ini udah nggak muda lagi ya, udah separuh tua, separuh tua. Kalau saya subjektif, saya egois, memang saya lagi menikmati betul masa-masa sekarang ini. Saya nggak bilang dulu saya nggak senang, pasti dulu ada senangnya, pasti setiap ada momen, pasti ada kesenangan masing-masing. Dengan pasangan saya dulu juga ada. Saya dekat dengan siapa pasti ada senangnya gitu. Tapi kalau saya sama anak-anak, saat saya sendiri, memang saya terasa nyaman, tenang gitu. Bukan hanya takaran usia saja yang membuat Yuni lebih bisa menerima keadaannya saat ini. Lebih dari itu, ada rasa nyaman yang ia temukan saat sendiri dan berbagi kasih dengan kedua jagoannya, Kevin Obian Salomo Siahaan serta Stelo Obian Siahaan. Ketimbang memikirkan urusan asmara, tapi apapun itu Yuni mengaku tidak akan menutup hatinya jika memang Sang Maha Pencipta masih mengirimkan seorang lelaki untuk menemani hari-harinya kelak. Anak-anak papanya ada, tapi kan kami tidak bersama gitu. Jadi memang tidak setiap saat. Saya nggak tahu itu waktunya kapan. Balik lagi tergantung sutradaranya. Gusti Allah mau kasihnya kapan gitu. Tapi saya terus terang sampai sekarang memang tidak meminta itu gitu. Masalah jodoh tuh saya juga nggak ngerti. Saya juga nggak nemu-nemu tuh. Saya belum pernah ketemu misalnya, terus ketemu orang misalnya apa gitu, terus yang seneng gitu apa. Belum, sampai sekarang saya belum ketemu orang itu gitu loh. Belum ada kebayang siapa gitu. Kan ada kadang-kadang orang ngebayangin, pengen ini. Saya juga nggak punya bayangan sama sekali gitu loh. Oh, seandainya saya masih dikasih waktu berjodoh, kalau bisa semuanya yang di atas saya sekali-sekali. Waktu telah berlalu, tahun telah berganti, dan cerita di masa lalu rupanya akan selalu mampu menjadi guru yang baik ketika kita berhasil menemukan hikmah di balik setiap kejadian. Setidaknya itulah yang dipegang teguh kakak Krisdayanti tersebut. Lantas apa keinginan serta ambisi Yuni Syara di tahun 2014 ini? Akankah asmara masih menjadi target Yuni Syara meskipun ia tak terlalu mengejarnya? Atau justru mewujudkan sebuah rumah idaman akan ia realisasikan di 2014 ini? Rumah impian, mimpi saya yang nggak pernah hilang, yang itu aja, yang alhamdulillah juga dikasih sama Gusti Allah, itu juga di 2014. Pekerjaan saya sebagai trader, alhamdulillah juga berjalan kontrak panjang di 2014 sampai nanti ke depannya lagi di tahun-tahun mendatang. Itu saya syukurin, alhamdulillah. Selainnya itu, pekerjaan ngamen-ngamen saya sudah ada yang kontrak-kontrak sampai di 2014 mendatang. Ada yang kawinan, ada yang Imlek, ada yang apa gitu. Saya mesti siapin rumah yang lebih besar dong untuk anak-anak.
Pemirsa Seleb on Cam, tradisi menjalani malam pergantian tahun memang menjadi sebuah tradisi di setiap penghujung tahun tiba. Jika Yuni Syara memilih hanya bermain kembang api dengan selo, bahkan lain halnya dengan pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda Tan. Menjalani hidup sebagai pasangan pengantin baru, Ruben dan Wenda punya cara tersendiri dalam menjalani malam detik-detik pergantian tahun. Maka seperti inilah persiapan Wenda sebelum merayakan malam pergantian tahun bersama suami tercinta. Hai pemirsa Seleb on Cam, ketemu lagi bersama aku Sarwenda dan ini anjing kesayangan aku